Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Hosnita Tika Rahayu, Prodi Ekonomi Syariah, semester 4. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah akhir semester saya, Komunikasi Bisnis Islam, dengan dosen pengampu Pak Alias Chandra ME. Baik, sebelum saya melanjutkan pembahasan, marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih presentasi itu gitu ya. Sebelum kita melanjutkan presentasi secara lengkap, mari kita bahas dengan satu persatu. Presentasi menurut Lausel menjelaskan tentang suatu proses yang menggambarkan siapa kepada apa dan bagaimana dengan cara apa serta efeknya apa. Itu menurut Lausel. Dan secara harfiah, presentasi itu adalah sebuah perjanjian, perkenalan, pertunjukan, dan pemberian. Kata present sendiri itu adalah pemberian atau hadiah. Sedangkan menurut istilah, presentasi itu adalah menggambarkan, menunjukkan kepada sekelompok orang agar orang tersebut mendapatkan informasi serta bisa mengambil keputusan. Dan dalam pengertian sehari-hari, presentasi itu sendiri adalah usulan ide kepada sekelompok orang dengan secara lisan juga. Contohnya seperti mahasiswa yang sedang mempresentasikan sebuah penelitian, seorang sales yang sedang mempresentasikan produk kepada rekan kerjanya, ataupun masyarakat yang dengan dia menjelaskan bagaimana sih produk itu gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur komponen penting dalam komunikasi. Yang pertama itu ada siapa, komunikatornya, siapa yang menjelaskan. Terus mengatakan apa, isi pesannya. Komunikator ini mau menyampaikan pesannya itu apa? Misalnya kayak sales itu kan salesnya, komunikatornya. Terus dia mau menyampaikan apa? Tentang manfaat-manfaat, tujuan-tujuan dari produk ini gitu ya. Terus dengan cara apa? Jadi media yang digunakan oleh sales ini apa? Kayak misalnya slide atau brosur atau pamflet yang disebar di mana-mana dan memberitahukan keunggulan-keunggulannya. Terus kepada siapa? Jadi sales produk ini mau menyampaikan produk ini kepada siapa? Kepada konsumen, kepada masyarakat sekitar. Dengan efek apa? Jadi dari semuanya kita itu harus memberikan efek kepada penerima. Efeknya ini apa? Agar konsumen tersebut membeli produk itu gitu ya, dengan menjelaskan berbagai macam produk-produknya. Sehingga kita dapat simpulkan presentasi bisnis ini adalah berbicara di hadapan orang banyak yang dilakukan oleh para staff, manajer, atau staff-staff yang lain dengan masalah pengajuan topik, pendapat, atau kayak masalah pemasaran, jual beli kayak gitu ya. Bisa juga tentang keuangan atau masalah yang berkaitan dengan perusahaan. Itu tentang pengertian presentasi bisnis. Jadi di sini juga presentasi ini hampir sama dengan presentasi dengan tema lain. Akan tetapi presentasi bisnis ini menitik beratkan kepada rekan kerja agar bisa ikut bekerja sama dalam perusahaan tersebut atau dalam usaha tersebut. Jadi di sini presentasi ini menitik beratkan bagaimana kita bisa meyakinkan audiens agar dia mau ikut bekerja sama dengan usaha ini, misal kayak gitu. Dan juga di sini presentasi bisnis ini harus meyakinkan audiensnya agar usaha apa yang kita kelola ini mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi seorang pengusaha bisnis itu tidak hanya berbicara tentang presentasi itu seperti apa ya, tetapi harus bisa membujuk rekan kerjanya, memberikan informasi kepada rekan kerjanya, dan meyakinkan rekan kerjanya ini ikut andil dalam usaha tersebut. Jadi seorang pengusaha bisnis harus melakukan presentasi yang baik secara efektif agar bisa membujuk audiens, membujuk rekan kerjanya agar ikut andil dalam bisnis tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan dari presentasi itu sendiri. Yang pertama itu ada menginformasikan pesan-pesan bisnis. Jadi kita sebagai seorang pembicara harus mampu menyampaikan pesan-pesan bisnis, menyampaikan informasi yang akan kita sampaikan kepada penerima. Terus yang kedua, menghibur audiens. Jadi di sini tujuan
presentasi itu harus bisa menghibur audiens, bisa menghidupkan suasana dalam presentasi agar tidak monoton dan agar bisa menarik penerima pesan tadi. Terus menyentuh emosi audiens. Jadi kita di sini tidak hanya menghibur, tidak hanya menyampaikan, tapi kita harus bisa menyentuh emosinya dari si penerima. Bagaimana caranya? Kita itu harus bisa menyentuh emosi dari si penerima. Jadi pembicara itu harus tahu gitu bagaimana bisa menyentuh emosinya si penerima. Terus selanjutnya itu ada memotivasi audiens untuk bertindak. Jadi di sini tujuannya itu jelas ya, harus memotivasi penerima itu untuk bertindak. Jadi tidak hanya menerima saja, tapi mereka harus bisa bertindak. Jadi bagaimana di sini seorang pembicara harus apa yang diinginkan itu harus jelas, tegas, dan semuanya tercakup dalam presentasi. Mungkin dari tujuannya itu bisa untuk memotivasi si audiens ini, oh ternyata ini barangnya begini, jadi saya harus membeli. Itu contohnya ya. Saya akan menjelaskan persiapan presentasi bisnis. Dalam bidang apapun, presentasi dapat diraih apabila kita melakukan presentasi dengan baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam presentasi. Yang pertama itu adalah penguasaan terhadap topik atau materi. Bagaimana sih kita itu harus bisa menyampaikan pesan-pesan itu, pesan-pesan bisnis itu sampai kepada penerima dengan menghafal materi. Tidak hanya menghafal materi, tapi kita harus bisa menguasai materi tersebut. Apa yang kita ingin presentasikan, kita kuasai dulu materinya agar tidak bingung saat ditanya. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi. Dalam apapun, dalam presentasi kita harus perlu alat bantu. Jadi kita harus menguasai alat bantu yang diberikan. Misalnya kayak proyektor. Proyektor kita di sini bagaimana kita bisa mengoperasikan proyektor itu agar tidak dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kepada penerima. Iko misalnya nih ya, saya mempresentasikan, saya menggunakan alat proyektor. Saya tidak tahu caranya. Jadi kita harus bisa menguasai alat bantunya juga gitu. Tidak hanya materi, tetapi alat bantu presentasi itu sendiri. Yang ketiga, menganalisis audiens. Jadi kita harus menganalisis audiens ini seperti apa yang kita akan sampaikan gitu. Misal kayak rekan kerja kita ini bisnisnya ini, kita harus bisa menganalisa emosinya dia, menganalisa bagaimana nanti ketika kita menyampaikan, kita harus bisa menganalisa audiens dulu. Terus yang keempat, menganalisa berbagai lingkungan lokasi. Jadi presentasi yang baik adalah tempatnya nyaman atau tidak. Jadi kita harus bisa menganalisa dulu sebelum kita terjun ke masyarakat, misalnya ingin presentasikan ke rekan-rekan kerja kita harus bisa melihat lokasinya dulu agar bisa membuat penerima ini nyaman dengan apa yang kita presentasikan. Terus yang kelima, menganalisa bahasa tubuh. Jadi seorang pembicara tidak hanya ucapannya saja, tetapi dalam gerakan-gerakannya, memunculkan gerakan-gerakan tubuh itu bisa membantu dalam kita mempresentasikan gitu ya. Jadi untuk mengetahui persiapan presentasi bisnis, kita harus membuat tulisan atau spontan gitu ya. Jadi kita bisa di sini dalam persiapan kita bisa membuat catatan, kita bisa juga spontan, tapi spontan di sini bisa mencakup dalam presentasi itu sendiri. Jadi persiapan itu sangat perlu. Apabila kita membutuhkan hasil yang baik, maka kita harus bisa mempresentasikan dengan yang baik gitu. Ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan kita, yaitu tentang hambatan dalam presentasi. Apa aja hambatannya dalam presentasi yang perlu kita ketahui. Jadi tidak hanya persiapannya, tetapi kita juga memerlukan hambatannya apa saja yang kita perlu ketahui agar nanti saat presentasi kita bisa meminimalisir terjadi kesalahan-kesalahan yang banyak. Jadi yang pertama itu gangguan di sini ada berbagai macam, seperti kayak emosional kita, suara yang mengganggu kita, terus suara yang tidak jelas juga, dan ruangan yang tidak nyaman. Itu mengganggu saat kita berpresentasi. Emosional kita saat kita berbicara ada yang menyanggah, itu menjadi salah satu emosional. Jadi bagaimana si pembicara ini menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan emosi-emosi yang berlebihan. Terus suara yang tidak jelas. Jadi si pembicara ini harus menginformasikan pesan-pesan itu harus dengan jelas agar tidak menimbulkan pertanyaan yang kayak mengganggu emosi kita juga, seperti
hal-hal yang kurang-kurang bermanfaat ya. Terus informasi berlebihan. Di sini setelah gangguan ada informasi berlebihan. Jadi si pembicara ini harus bisa memberikan informasi yang jelas dan singkat apabila si penerima ini bisa menerima gitu ya, bisa meminimalisir hal-hal yang bermanfaat. Tidak seperti kayak kita memberikan informasi panjang kali lebar tapi itu tidak bermanfaat. Jadi di sini penerima bingung mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Terus perbedaan persepsi. Jadi kita pikiran kita mengukur bagaimana sih mental kita gitu ya, persepsi kita tentang topik ini gitu. Terus perbedaan bahasa yang digunakan ini bahasa yang jelas gitu ya, tidak mengundang penerima ini bingung ini kata atau frasa. Kayak misal sesegera mungkin, apabila ini bisa dikatakan 10 detik atau 10 menit atau 10 jam. Jadi kita harus bisa meminimalisir bahasa yang baik digunakan. Terus lingkungan terbatas. Jadi tidak hanya gangguan, tidak ada informasi yang berlebihan, persepsi, perbedaan itu. Jadi lingkungan juga. Jadi kita bisa melihat kondisi lingkungan. Apabila kita presentasi tapi lingkungannya terbatas, itu menjadi salah satu hambatan. Terus taktik yang memperdaya, bagaimana kita bisa menginformasikan pesan-pesan itu. Ada yang menyangga atau ada yang ingin menjatuhkan, itu kita harus pintar-pintar menggunakan taktik bagaimana sebuah presentasi berjalan lancar dengan adanya informasi yang kalian berikan gitu. Terus ada juga yang menyelesaikan keterampilan bisnis Anda. Jadi seorang pembicara itu tidak hanya kayak menginformasikan bisnis yang lain, tapi bukan hanya sih, tetapi buat kalian yang ingin mempresentasikan, kita harus bisa menyesuaikan keterampilan kita. Kita tidak bisa kayak harus bisnis saya di sini, ternyata keahlian saya di sini, tetapi kita mencoba yang lain. Kita harus perlu belajar. Jadi menyesuaikan keterampilan apa saja yang kita bisa gitu ya. Jadi itu merupakan hambatan-hambatan yang perlu kita ketahui saat kita berpresentasi ke rekan-rekan kita kerja gitu. Saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang bagaimana sih kita harus mengetahui teknologi apa yang untuk memperbaiki bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan teknologi untuk memperbaiki komunikasi bisnis. Yang pertama itu adalah teknologi suara. Jadi di mana kita suara manusia, suara apapun itu bisa diteknologikan untuk memperbaiki suatu komunikasi. Terus ada virtual agents, ada komunikasi aktif, dan ada juga kemajuan jaringan. Jadi semua dari 4 yang saya sebutkan itu sangat berperan penting dalam memperbaiki komunikasi kita dalam berpresentasi. Jadi di sini banyak banget sarana, tetapi yang lebih terpenting itu adalah 4, yaitu teknologi suara, virtual agents, komunikasi aktif, dan kemajuan jaringan. Lanjut, di sini saya akan juga membahas tentang jenis-jenis komunikasi. Di dalam suatu perusahaan sangat penting banget buat kalian mengetahui jenis-jenis komunikasi itu sendiri. Yang pertama ada komunikasi internal. Komunikasi di dalam suatu organisasi, suatu perusahaan. Jadi itu adalah ruang lingkup dari perusahaan tersebut. Hanya mereka saja yang tahu tentang komunikasi itu, komunikasi internal, seperti yaitu di dalam suatu organisasi, di dalam ruang lingkup perusahaan itu sendiri. Terus ada komunikasi vertikal, di mana itu komunikasi ini adalah berbagai tingkatan. Jadi seperti direksi, manajemen ke direksi, kepada ketua, kabid, dan itu menurut saya itu adalah berbagai tingkatan dalam komunikasi mereka dalam perusahaan itu sendiri. Terus ada juga komunikasi dari atasan ke bawahan, di mana dari seorang pemimpin berkomunikasi tentang kepada bawahannya, seperti pemimpin ke karyawan, berkomunikasi seperti itu. Sebaliknya juga ada komunikasi dari bawahan ke atasan. Ini tidak penting, tetapi dari sebaliknya ini tidak penting, tetapi dalam suatu komunikasi dari bawahan ke atasan itu hanya melaporkan apa yang saja mereka kerjakan gitu ya, seperti komunikasi biasa gitu. Terus juga di sini ada komunikasi horizontal, dimana ini adalah sesama jabatan, dimana seorang pemimpin, seorang manajer itu adalah berbicara tentang berkomunikasi secara santai, secara
rileks untuk menghasilkan suatu hasil. Jadi dari komunikasi itu sangatlah penting buat suatu perusahaan mengetahui jenis-jenis komunikasi. Dari sini mungkin saya mengakhiri dari berbagai penjelasan-penjelasan. Yang pertama tentang tujuan presentasi komunikasi bisnis. Apa saja sih yang tadi itu ya, seperti pengertiannya, seperti tujuan presentasinya, persiapan presentasinya seperti apa, dan hambatan itunya apa, hambatan-hambatannya itu apa saja, terus tuh teknologi-teknologi apa yang untuk memperbaikinya, dan juga ada jenis-jenis komunikasi. Mungkin sekian dari saya, penyampaian informasi tentang tujuan presentasi tersebut. Apabila saya sendiri ada salah kata dalam pengucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga hasil dari yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.